Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan online semuanya, kita hari ini memperingati Hari TB Sedunia. Dan pada tema kita kali ini, cerita dari garis depan, perjuangan melawan TBC di komunitas di Provinsi Banten. Oke, kali ini kita di Banten akan coba menceritakan pengalaman-pengalaman tim kami di Banten, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu dari personil IU Kabupaten Serang. Boleh perkenalkan diri satu-satu, mulai dari yang perempuan dulu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih buat. Oh ya, terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Perkenalkan, saya Hayana, koordinator kader di wilayah Kabupaten Serang, khususnya di wilayah Serang Barat. Nah, ya, selanjutnya mangga. Oke, langsung yang laki-laki. Perkenalkan diri ya. Nama Abdul Sukron. Saya bertugas sebagai manajer kasus atau MK di wilayah Kabupaten Serang. Kalau dulu MK itu kan per RS PMDT. Kalau sekarang kita tugasnya di wilayah kabupaten kota gitu. Jadi semua pasien di Kabupaten Serang dipegang oleh Sukron Iya, untuk yang RO ya. khusus yang pasien RO Dulu stay di di Rumah Sakit Derajat, Derajat, Rumah Sakit Derajat, PMDT di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Oke. Kalau untuk Bu Hayana, ini asli dari mana, Bu? Saya dari Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari. Gunung Sari, Kabupaten Yang Serang ya. Kabupaten Serang. Orang Jadi Serang asli turun ya. gunung saya ke sini. Asik, turun gunung. Asli turun gunung nih, teman-teman. Tuh, Oke. saya turun ke sini. Tadi zona barat dipegang oleh Bu Hayana. Iya. Zona barat tuh mana aja, Bu? Kecamatan mana aja, Bu? Antara lain itu dimulai dari kita bicaranya bukan dapil ya, tapi wilayah zona gitu ya. Dimulai dari Baros, Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Cinangka, Anyar, Mancak, Gunung Sari, Waringin Kurung, Keramat Batu, Pulau Ampel, Bojonegara. Kalau kira-kira itu disusuri sekaligus oleh Bu Hayana, zona yang Ibu pegang nih memakan waktu berapa lama, Bu? Kalau diselusuri semua, atuh lama banget lah dengan sekian banyak kecamatan. Cuman kan di sini kita tidak kerja sendiri. Ya. Ada kader-kader komunitas yang tersebar di kecamatan-kecamatan tersebut, dan ya banyak yang aktif juga. Oke. Oke, untuk Bu Hayana ini koordinator kader kan? Iya. Koordinator kader di Serang tuh biasanya ngapain aja sih? Mendampingi kader-kader, memberikan penyuluhan juga kepada kader-kader, terutama entah dimulai dari pelaporannya gitu ya. Kemudian bagaimana juga mengedukasi mereka cara memberikan IKA, kan melakukan kunjungan rumah. Jadi sedikitnya berbagi bagaimana memberikan pembekalan kepada mereka untuk melakukan investigasi. Kebetulan kalau Pak Sukron mungkin di RO-nya, kalau saya di SO-nya. Jadi kita kedatangan tamu yang memang betul-betul ada di garis depan, ada di lapangan. Di sini ada Bu Hayana yang memang lebih banyak memegang pasien sensitif obat. Kalau untuk Pak Sukron ini khusus untuk memanage pasien yang resisten obat. Kalau untuk Pak Sukron, sering dibantu oleh siapa sih pekerjaan-pekerjaannya? Kalau kita di lapangan itu ada teman-teman PS atau pasien support. Itu kita ada 5 pasien tersebar di seluruh
kecamatan di wilayah Kabupaten Serang. 5% Jadi support. ya, pasien support. Jadi mereka kunjungan rumah ke ke pasien-pasien dampingannya. Jadi ada beberapa yang dari wilayah timur, wilayah barat, mungkin yang paling jauh daerah-daerah Cinangka mungkin ya. Cinangkaannya itu lumayan lumayan jauh tuh. Jadi lumayan berapa jam dari rumah sakit lah gitu, dari rumah sakit. Ini pasien supporter nih perannya berarti sangat vital ya Pak Sukron ya. Iya betul, sangat vital. Selain tadi mengunjungi pasien dan lain-lain, ada kerjaan yang lain nggak dari pasien supporter? Kalau jadi selain yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Hayana, bahwa teman-teman PS juga melakukan IKA, investigasi kontak. Jadi Untuk yang pasien RO. khusus untuk pasien Oh, RO. iya. Jadi ada mereka selain kunjungan kunjungan rumah, mungkin pertama kali kunjungan rumah ke pasien langsung mereka melakukan investigasi kontak. Oke. Untuk yaitu tadi men-screening bahwa takutnya di keluarga mereka kan, karena pas RO ini sangat-sangat lumayan lah gitu ya. Iya. Yang penularannya lebih cepat gitu, akhirnya yang itu dilakukan mungkin IKA-nya yang satu rumah lah gitu, sama yang yang kontak erat, iya kontak erat gitu. Oke. Eh Pak Sukron ini sudah berapa lama menggeluti sebagai manajer kasus di Serang? Saya masuk di komunitas ini dari 2022, Ya. Bang, 2022. Jadi mungkin berapa tahun ya, udah hampir 3 tahun lebih ya. Hampir ke 4 tahun lah, ke 2025 ini hampir 4 tahun. Jadi lumayan lama juga ya. Berarti udah banyak lah pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang nanti bisa di-share ke teman-teman selama hampir 4 tahun berarti ya. Iya, hampir 4 tahun betul. Kalau untuk Bu Hayana selama ini jadi koordinator udah berapa lama? Hampir 3 tahun kayaknya. 3 tahun. Persisnya lupa, cuman hampir 3 tahun memang. Berarti masuk dari tahun 2022 ya? akhir. Akhir. 22 akhir. Oke. Nah, kenapa sih Bu Hayana atau Pak Sukron terdorong untuk menjadi koordinator kader atau menjadi manajer kasus di komunitas Menabul STPI? Lebih kepada panggilan hati kali ya. Oke, ceritain aja Bu, nggak apa-apa Bu. Kenapa? Karena kebetulan saya juga kan tinggal di kampung, kemudian tetangga kampung itu ada yang pernah malah hampir sebagian banyak itu terkena TBC gitu tuh, termasuknya di belakang rumah juga ada sampai kemudian meninggal gitu tuh ada. Jadi makanya ketika ada program ini kemudian ini saya malah yang minta untuk bergabung, itu saya yang minta untuk ikut bergabung di komunitas ini karena itu tadi melihat bagaimana pentingnya gitu ya, memberikan pendampingan kepada mereka-mereka yang sakit, kepada keluarganya juga agar tidak tertular gitu tuh ya. Berarti kan ini nih tidak semua orang mau karena interaksinya sama orang sakit gitu. Itu sih. Apalagi ini isu penyakit yang memang menular ya Bu ya. Dan mungkin sedikit orang yang akan tergerak hatinya. Dan ini menurut saya luar biasa sih. Datang dari panggilan hati, ingin membantu kawan-kawan yang kebetulan menderita TB, dan alhamdulillah Bu Hai mau untuk bergabung dengan kami di komunitas. Kalau untuk Pak Sukron, kenapa mau jadi manajer kasus? Sebetulnya yang karena kalau dari pengalaman awal saya dulu pernah di kampus itu ada organisasi KSR.
Oh, atau iya. korps sukarela. Jadi kesehatan lah gitu ke situ. Oke. Akhirnya ya kita juga pernah ngadain kayak seminar tentang ya itu Hmm. tuberkulosis, Mhm. terus yang penyakit menular kayak gitu. Oke. Jadi setelah ada yang main program ini akhirnya ya ya udah saya ikutlah gitu kan. Hmm. Itu tadi karena emang ya sebetulnya kalau kalau dari pengalaman memang masih belum belum Ya, ada lah iya. gitu kan kalau untuk jadi manajer kasus gitu tuh. Tapi setelah saya apa namanya, eee, mencobalah gitu kan, Mhm. belajar bagaimana, pendekatan, ke pasien kan gitu, Mhm. pendekatan ke teman-teman yang ada di apa namanya, di lapangan lah gitu atau Mhm. teman PS lah gitu. Oke, berarti memang, Sukron ini sudah menjadi aktivis kesehatan begitulah di kampusnya ya? Iya betul, Kurang lebih, tapi, kurang lebih. sepertinya kalau untuk pengalaman yang real memang ada di Iya lapangan. betul, Kalau memang. untuk di kampus tuh, apa namanya, sedikitnya adalah teori-teori yang bisa diimplementasikan di lapangan ke pasien gitu ya? Betul betul. Oke, oke. Eee, Bisa cerita nggak sih, ada kesan yang manis atau mengharukan saat Pak Sukron mendampingi pasien? Silakan. Kalau kesan yang mengharukan, mungkin kalau ada pasien yang dari pertama kita dampingin Mhm. sampai dia apa namanya, berbulan-bulan pengobatan karena kan RO juga kan pengobatannya ada yang, 6 sekarang ada yang 6 bulan, ada Ya. yang 9 bulan, ada yang sampai 2 tahun kan Wah. pengobatannya lumayan lumayan lama lah gitu tuh. Mmm. Nah itu tadi ada yang pengobatan dari awal kita dampingin sampai 2 tahun itu sampai sembuh Iya. akhirnya dia apa namanya, eee, berterima kasihlah ke kita gitu dan Mhm. juga teman-teman di lapangan. Itu tadi sangat-sangat Ya, pasti pasti iya, tersentuh hatinya ya, betul betul betul. sedih. Karena kan ya itu tadi ada dia cerita, mungkin mohon maaf ya, ada yang ditinggalin sama ya itu teh keluarganya Keluarganya, kayak gitu, terus ya masalah-masalah di keluarganya lah gitu tuh, yang tentang mungkin dari ekonomi segala macam mmm, lah gitu. masih ada diskriminasi ya Nah untuk iya, pasien TB masih itu ada ya? masih ada. Kalau untuk Bu Hayana, ada kesan mengharukan, menyenangkan? Silakan cerita aja, Hampir Bu. sama sih mungkin dengan yang Pak Sukron bilang tadi ya, ketika pasien yang didampingi oleh kader itu kemudian, sembuh, maka ya kita kan paling merasakanlah namanya Iya. bahagia itu. Mhm. Tetapi, apa namanya, di kurun itu tuh juga di sepanjang perjalanan itu juga kita ada yang, mmm, manis itu maksudnya yang membuat kita ikut merasa senang juga Mhm. ketika melihat orang yang didampingi oleh kader, semangat hidupnya. Ya, Itu tuh. balik Jadi lagi ya itu, semangat. jadi selain obat juga, apa namanya, motivasi-motivasi yang diberikan baik dari keluarga, dari kader, maupun dari Ya, orang-orang betul sekitar betul. juga dibutuhkan, karena untuk membangkitkan semangat hidup Ya. tadi. Nah, kalau semangat hidupnya sudah ada, rasa ingin sembuhnya sudah ada, maka mungkin, tinggal mengikuti saja alur pengobatannya, Mhm. gitu, seperti itu. Oke. Ya, apa namanya ya, jadi di TB ini memang kadang diskriminasi itu masih menjadi PR ya di kami ya. Masih ada. Ya, dan ada nggak sih cara-cara dari Pak Sukron atau Bu Hayana untuk bagaimana si keluarga pasien ini jangan sampai mendiskriminasi atau meninggalkan lah seperti cerita tadi ya. Iya. Gimana caranya tuh, Bu? Caranya ya antara lain dengan, melakukan penyuluhan, Pak. Oke, Penyuluhan itu kan bisa, kelompok ya, atau perorangan, oke, gitu tuh. ada. Ada, ya kan kalau massal banyak ya. Ya, Nah, mungkin yang lebih dilakukan adalah apa namanya, penyuluhan yang dilakukan mhm, secara perorangan ataupun kelompok. kelompok. Artinya diberikan edukasi bahwa penyakit ini nih bukan, penyakit kalau maaf, kalau kata orang dulu mah turunan, Ya, ada juga diturunkan mungkin, ada iya, juga diturunkan karena tidak turun. adanya, apa namanya, saling menjaga tadi karena Iya, keterbatasan pengetahuan. Maka oke. penting sekali itu tadi, ketika kader itu melakukan IKA juga sambil memberikan penyuluhan. Edukasi Bagaimana ya. menjaga interaksi Mhm, sosialnya, kemudian pengobatannya ya harus bagaimana supaya, baik kontak serumah maupun kontak eratnya juga tidak tertular gitu. oke. Artinya,
ada keinginan bukan hanya dari pasien yang menjaga interaksi sosialnya, tetapi juga dari lingkungan keluarganya, bagaimana mereka juga menjaga dirinya agar tidak tertular. Jadi dari Hmm. kedua-keduanya ini memang menurut kami ya harus sama-sama memahami bagaimana TB ini bisa dituntaskan gitu. Karena apa namanya, kalau hanya dari kesadaran pasien tapi lingkungannya sendiri tidak dijaga ya tetap saja berat, Pak. Kan penyakit TB ini adalah penyakit menular tetapi bisa disembuhkan. Iya, Bisa betul. disembuhkan dengan syarat keluarganya mendukung, tetangganya mendukung, kan gitu tuh. Hmm. Heeh, jadi semangat hidup dari pasiennya juga ada. Ya. Heeh, Artinya di sini peran kader itu amat penting untuk edukasi ke masyarakat. bukan penting lagi, Ya. karena rata-rata kader yang, apa namanya, yang ada di wilayah yang Hmm. kebetulan, menjadi, kita gitu tuh ya, kelompok kita itu antara lain mereka juga bukan hanya kader TBC saja. Ya. Jadi mereka itu lahir dari ada yang dari kader PKK, ada yang dari kader Posyandu. Oh. Artinya ketika mereka melakukan IKA itu memang, apalagi, apa namanya, sudah kenal gitu ya. Jadi Ya. tidak ada istilah, beratlah untuk, Hmm. apa namanya, kunjungan. Karena Oke. mayoritas warga setempat gitu dan sebelumnya juga sudah beraktivitas di, kader. Oke, jadi alhamdulillahnya kader-kader yang di Serang ini kebanyakan memang sudah terlibat di kader-kader yang seperti PKK atau lain-lain ya Bu Posyandu, ya, Posyandu Dasawisma dan dan lain lain-lain. sebagainya. Kalau untuk Pak Sukron, eh kira-kira eh ceritakan saja ke kami reaksi masyarakat pada saat Pak Sukron atau mungkin Pak Sukron menerima cerita juga dari pasien supporter, ada nggak sih reaksi-reaksi dari masyarakat saat Pak Sukron atau PS tuh melakukan kunjungan rumah? Kalau sebetulnya yang mungkin ceritanya dari teman-teman ini ya, karena Pasien. emang mereka yang langsung terjun langsung ke apa, ke lapangan gitu, Iya. ke rumah pasien. Kalau yang tadi itu, kalau kayak diskriminasi kayak gitu kan, itu Mhm. sebetulnya, eee, ada beberapa lah gitu, ada Mhm. beberapa, nggak semuanya, ada beberapa. Karena emang itu tadi, untuk RO ini kan, efek sampingnya itu tuh, Iya. efek samping lumayan. Iya. Jadi mungkin reaksi dari yang lingkungan aja, mereka ngerasanya gimana lah gitu kan, Mmm. untuk pasien ini gitu. Tapi ya itu tadi, kita terus, apa namanya, menguatkan mental, pasien dan Mhm. juga mungkin pendekatan terhadap orang-orang yang mungkin berpengaruh di keluarganya Oke. bisa, ya kan, Oke. mungkin bisa, apa namanya, yang berpengaruh tadi, terus yang kayak mungkin RT atau siapalah yang di Iya. situ gitu kan. Itu mungkin. Oke, berarti memang apa namanya ya, di lingkungan sekitar juga ini kita tidak serta-merta langsung ke rumah pasien, melakukan kunjungan rumah atau langsung investigasi kontak. Kalau memang ada penolakan dari warga atau dari keluarga, ini Pak Sukron atau pasien supporter dan Bu Hayana akan meminta tolong mungkin ya ke Iya jajaran betul. orang yang berpengaruh di Mhm, masyarakat seperti RT, iya. RW, sesepuh, ustadz atau kiai di lingkungan tersebut Iya, ya. jadi kita juga mengarahkan teman-teman, PS itu kalau untuk pertama kali kunjungan, ya pertama harus harus izin dulu lah Oke. ke yang punya wilayah situ, Mhm. terutama yang RT atau kepala desa lah gitu tuh kan. Oke. Pernah nggak sih ngalamin apa, pada saat kader contoh ke lapangan, ada penolakan dari masyarakat atau dari keluarganya itu sendiri, Bu? Pastinya pernah, Pak, Oke, pernah. Misalnya, ya kalau jangan dilihat sekarangnya ya, orang hmm, mungkin sudah terbuka karena banyaknya informasi dan lain sebagainya. Kalau beberapa waktu yang lalu atau dulu itu pernah ada yang tidak dibukakan pintu. iya, Ya, jadi, apa, termasuk saya juga pernah maksudnya ketika melakukan kunjungan gitu. Jadi, tidak langsung diterima gitu tuh, tidak langsung harus diterima. ada bujuk-bujukan Iya, dulu. terus kemudian ketika memang diarahkan untuk
screening gitu ya keluarganya gitu. Mereka-mereka, menolak juga dengan alasan, "Kami mah sehat." Oke. Gitu. Jadi Mhm. mereka merasa dirinya sehat gitu. Jadi disitulah mungkin, apa namanya, perlunya sabarnya gitu ya, Iya. heeh, bagaimana menghadapi, bukan hanya pasiennya, tapi juga Mhm. penolakan dari keluarganya karena merasa Mhm. sehat dan enggan diperiksa, Oke, nah, gitu. dari cerita itu pernah nggak, apa namanya ya, ketika mengalami penolakan, si kader nih tetap membujuk keluarganya agar tetap diperiksa keluarganya Mhm. atau, balik lagi? Ya, kalau saya sih menyemangati teman-teman kader seperti itu, artinya ketika dapat penolakan, oke, kita mundur dulu. Oke. Nah, berkoordinasi dulu misalnya Mhm. dengan puskesmas, malah kalau perlu bersama-sama dengan, biasanya sih ada beberapa beberapa kader sih hampir mayoritas semua tuh turun dengan, apa namanya, Petugas petugas puskesmas, kesehatannya gitu, oke. agar lebih diterima. Tetapi juga kader yang, apa namanya, melakukan di lain harinya itu tanpa petugas juga ada gitu. Oke. Tapi mayoritas sih memang sama petugas. Tetapi kalau mengalami kendala seperti yang Bapak bilang tadi, biasanya kalau yang saya sampaikan, jangan langsung dipaksa. Oke. Nanti, kuatir gitu malah tidak baik akibatnya. Tetapi Iya. kita juga berarti belajar lagi bagaimana berkomunikasi baik, Iya seperti itu. iya. Kalau Pak Supron sendiri ini kan pasien RO ya? Pasien RO itu, 1 pengobatannya lama, Iya. mungkin pada saat pasien sudah terdiagnosa, sudah dijelaskan oleh tenaga kesehatan di Mhm. Vaskesnya Mhm. bahwasannya pengobatannya contoh yang 9 bulan atau ada yang sampai 2 Sampai 2 tahun, tahun. itu pasti keberatan Pak Supron ya. Dan pada saat terdiagnosa itu kan pasien supporter ataupun MK itu kan melakukan kunjungan rumah ya. Pernah nggak mengalami penolakan dan kalau, ditolak oleh keluarga, Pak Sukron atau pasien support bagaimana menghadapinya supaya keluarganya menerima? Iya. eee, Sebetulnya sama kayak tadi, kayak Bu Hayana, kalau untuk, apa namanya, karena emang tadi itu, kalau untuk RO ini kan, efek sampingnya, jadi Iya, yang pasti yang pertama kali kalau pasien datang ke rumah sakit itu kan, mereka dijelaskan tuh. iya. Jadi efek sampingnya apa gitu kan, Mhm. terus mereka juga kadang, "Waduh, saya gimana ya, nggak Iya, takut gini," gitu kan, efek mhm. sampingnya takut, apa namanya tadi itu, yang nggak bisa kerja ya kan, gitu Iya, tuh. Terus, ada satu kejadian yang, temen PS yang di daerah daerah Tanara, mhm. itu dia sampai, apa namanya, sampai dilempar lah gitu tuh, pakai apalah gitu, dilempar pakai Mhm. benda untuk itu, ngusir teman-teman PS yang kunjungan. Oh, Padahal itu udah ngajak PJTB, udah ngajak oke. puskesmas, sampai diusir. Akhirnya ya udah mundur dulu tuh, gitu. Mhm, Baru nanti kalau udah reda ya kan, mhm. bisa nanti minggu depan bisa kunjungan lagi gitu Oke. kan, untuk meyakinkan itu. Padahal sudah bareng dengan Iya, petugas, betul, udah bareng sama petugas. masih ada penolakan. Itu langsung dari pasien atau keluarganya? Eee, Keluarganya sama pasien, Oke. jadi berdua itu. Jadi mungkin apa, belum menerima Iya, belum ya, menerima. Itu tadi, eee karena tadi itu ngerasa udah sehat lah gitu kan, ngerasa heeh. udah sehat, akhirnya ya udah nggak mau diobatin, Terus, minggu depannya dikunjungin ulang? dikunjungin ulang. Alhamdulillah? Belum 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 itu, belum nerima, Oh belum? masih belum Sampai nerima, sekarang? sampai sekarang. Oke, itu kejadian Itu kejadian 2023, sampai 2023, sekarang? sampai sekarang, Belum? belum. Sebegitu Kalau nggak salah, sulitnya. saya nggak tahu ya pasiennya udah meninggal atau gimana lah gitu ya, cuman Ya, nggak tahu itu, belum ini lagi. oke. Menurut Bu Hayana atau Pak Sukron, ini kan pasien TB kan yang kita tahu di lapangan ini seperti ceritanya Bu Hay, Mhm. di tetangga kampung karena memang banyak sehingga Bu Hayana alhamdulillah mau bergerak di komunitas sebagai koordinator kader, terus Pak Sukron juga megang berapa pasien Pak Sukron?
Kemarin bulan April itu ada 58, 58 iya, pasien se-Kabupaten Serang, Serang iya. ya, RO. Nah, artinya menurut teman-teman, seberapa penting sih peran komunitas di program TBC kali ini? Kalau kalau dari saya, eee, sangat-sangat berperan mungkin. Karena emang gini, kalau kalau kita kan terjun langsung ke lapangan. Ya, oke. Kalau kalau teman-teman kita kan terjun langsung lapangan. Artinya ada efek lah, ada efek buat apa namanya, ya itu tadi, pendampingan ke pasien ya kan. Mhm. Kalau nggak ada teman-teman komunitas kan, ya pastinya nggak ada yang mendampingi tuh pasien gitu kan, apalagi Mmm, RO kan. Pasti banyak yang inilah gitu, apalagi yang pengobatannya yang lama gitu tuh. ya. Pasti pasti berefek banget kalau untuk teman-teman komunitas. Kalau Bu Hai, gimana? Sangat penting, Pak, peran peran kader di sini nih sangat-sangatlah penting karena apa namanya, eee, kalau tidak bersama-sama, tidak ada yang mau, siapa Mhm. lagi? Ya. Kader TBC itu jumlahnya jauh lebih sedikit Mhm. ketimbang dengan kader-kader yang lainnya. Ya, Nah, di kecamatan itu kan paling banyak 5 gitu, itu ya. pun juga, apa namanya, kadang, on off gitu ya, mungkin Mhm. karena Eee, berbahayanya ini ya, Pak, ya. Ya, Jadi tidak semua orang mau ada di posisi ini gitu, ya. tidak semua orang mau mengerjakan ini tetapi penting. Kemudian karena kader TBC kenapa penting juga, tidak semua sulit, Pak, tapi ada beberapa yang memang akhirnya kader ini menjadi tumpuan. Mmm, Apa-apa kader apa-apa kader. kader. Jadi kalau Ya, komunikasinya sudah, terjalin baik gitu, hubungan baiknya, kemudian ada rasa nyaman di para oke. pasien juga, misalnya untuk pengambilan obat Mhm. atau untuk apa, mereka itu kemudian tidak segan lagi karena Ya, merasa terbantu. ya, Perannya berarti kan diterima ya, oleh oke. mereka. Jadi kalau misalnya ini dianggap tidak penting, wah itu malah bahaya Ya, gitu tuh ya, karena tidak semua orang mau berinteraksi dengan pasien ya, TB walaupun sudah sembuh ya. gitu. Oke, eee, ini juga kan kemungkinan ya, yang saya tahu di Kabupaten Serang itu karena memang wilayahnya luas, Iya. pasien rumahnya jarak dari rumahnya ke vaskes atau ke puskesmas ini kan lumayan jauh ya, Bu, ya. Akhirnya itu tadi ya, Iya, ada yang meminta tolong ke secara kader sukarela secara kadang-kadang kadernya sukarela. yang dimintain tolong. Oke, kader mau dan menyempatkan untuk mengambil obat untuk pasien, Itu banyak, banyak. banyak, Pak. Oke. Kalau di pasien RO, ini kan karena memang, eee, lokasi rumah sakitnya ada di Kota Serang, Iya. ya, ada di Kota Serang, lalu pasiennya memang kebanyakan orang-orang Kabupaten Serang karena Iya, PMDT-nya di situ, walaupun masih ada ya pasien yang domisili Kota Serang berobat di situ. iya ada, masih ada. Nah, eee, pernah ada nggak sih pasien yang, mohon maaf mungkin lagi tidak ada ongkos untuk mengambil obat di rumah sakit, pernah minta tolong ke MK atau ke pasien support untuk ngambil obat? Eee, ada sebetulnya. Mhm. Kalau kalau obat sebetulnya kan udah apa namanya, didistribusikan ke Puskesmas, puskesmas, oke. iya. Jadi puskesmas yang, apa namanya, pasien yang ngambil ke puskesmas. Mhm. Tapi kalau untuk ya itu tadi, kalau untuk RO ini, sebetulnya kita saraninnya, yang ngambil obat itu pasien langsung, Oke, tapi karena didampingi sama PS atau oh, kadar gitu oke. tuh. Karena itu tadi biar, apa namanya, ya biar mengetahuilah gitu tuh, Mhm, obat apa aja yang nanti diminum, dijelasin juga sama, apa namanya, petugas, puskesmas gitu tuh. iya, Tapi ada yang ada ya? iya ada. Mhm. Nah, kalau untuk pasien sensitif obat atau SO ini kan pengobatannya 6 bulan ya, Bu, ya. Nah, eee, dari Bu Hayanah sendiri, eee, kalau ada satu pesan yang ingin disampaikan ke pasien atau ke masyarakat secara luas, Bu,
Silakan, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat tentang TB, Buat pasien nih. pasien atau masyarakat? Iya. Silakan pasien dulu nggak apa-apa, masyarakat dulu nggak apa-apa. Baiklah. Buat Bapak Ibu mungkin yang hari ini sedang menjadi pasien TB, tetap semangat, kemudian ikuti anjuran atau alur pengobatan yang sudah dibuat oleh petugasnya, misalnya harus 6 bulan, ya disiplin untuk minum obatnya, karena itu juga, kunci bagaimana menjadi, sehat kembali. Kemudian, apa namanya, dari masyarakat ataupun kontak erat ataupun kontak serumahnya, eee, menjaga kesehatan lingkungan juga sangat penting, karena sebagai antisipasi tidak menularnya kepada, yang lain. Nah, berikan semangat kepada pasien TB agar tetap terus berobat, disiplin, jadi sampai dinyatakan sembuh. Oke. Itu aja. Eh, apa namanya ya? Jadi di untuk pasien tadi seperti yang Bu Hayana katakan, di Serang ini kan masih apa ya? Saya katakan masih ada istilah pas sakit turunan atau kena santet mungkin ya Bu ya. Ada cerita pengalaman begitu nggak Bu? Oh ini masih diguna-guna nih sama orang misalkan. Kalau dulu mungkin pernah Pak, Hmm, sebelum, kalau sekarang kan, apa namanya, layanan kesehatan tuh sudah sangat bagus sih kalau ya sekarang ya banyak. Kalau dulu itu kan memang ada yang sampai batuk darah, nah darah, iya, jadi berpikirnya bahwa itu adalah guna-guna guna-guna. atau misalnya, turunan, padahal Hmm, bukan turunan, tapi diturunkan. diturunkan karena Itu memang dia itu kontak penyakit yang serumah. diturunkan Ya, karena penularannya tadi, ya. karena minimnya pengetahuan, Mhm, dianggapnya karena keluarga gitu ya. mhm. Jadi tidak ada penjagaan, tidak Ya, adanya menjaga saling protokol menjaga protokol kesehatannya juga kesehatannya. tidak dijaga. Oke. Ya, makanya itu menjadi diturunkan Hmm, akhirnya dari orang tua misalnya ke anak, dari anak ke tetangganya bisa ya. jadi seperti itu. Oke, karena saya juga pengen cerita ya. Siap. Dulu dulu kita tahun 2022 atau 2023 itu kita dari SR Banten kebetulan supervisi ke Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang itu saya lupa. Kalau nggak salah Kota Tangerang. Jadi kita ke lapangan coba melihat secara langsung kader turun untuk investigasi kontak. Nah, kita alhamdulillah sudah koordinasi dengan RT RW, dengan pihak puskesmas juga sudah kita bareng-bareng melakukan investigasi kontak. Nah, yang saya kaget di kota Tangerang masih ada istilah guna-guna. Pasiennya orang tua, laki-laki. Dia bilang gini ke kita, enggak, ini mah pasti si Anu yang memang benci ke saya. Masih ada yang begitu ternyata. Itu kota Tangerang loh. Mungkin itu dulu ya, dulu. Sekarang seperti yang Bu Hayana katakan memang alhamdulillah dengan semakin baik pelayanan terus edukasi entah itu Adanya dari komunitas ini juga sangat menunjang, Pak. oke. Jadi yang biasanya mungkin jangkauannya sedikit, sekarang bisa menjangkau lebih banyak. Oh iya, betul. Iya sih ya. Karena memang alhamdulillah kader juga sudah beberapa tempat lebih banyak tempat sudah dikunjungi oleh kader dan melakukan edukasi. Dan waktu itu juga kalau nggak salah saya di Lebak masih ada yang begitu. Kalau saya sih mikirnya begini ya, sekelas Kota Tangerang masih ada istilah guna-guna. Ya. Kalau Lebak sih kita, Orang kota loh gitu. iya orang kota loh, Kota Tangerang gitu. Kalau di Lebak mungkin eh, kita masih agak wajar lah ya, karena memang daerah yang belum sepesat Kota Tangerang. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Pak Sukron, kasih semangat, kasih motivasi dong ke para pasien RO.
Kalau untuk, pasien RO yang mungkin untuk yang, apa namanya, yang lagi pengobatan ya, Ya. lagi pengobatan, eee, tetap semangat, tetap, apa namanya, menjaga, kesehatan, menjaga lingkungan, dan juga, jangan lupa obatnya untuk terus diminum sesuai dengan yang tadi itu, anjuran dari dokter gitu tuh. Ya. Jadi, jangan putus asa lah karena emang, apa namanya, ada teman-teman, ada kita juga yang support, teman-teman pasien, ada teman-teman PS yang selalu, apa namanya, mendampingi pasien, kunjungan ke rumah gitu kan. Jadi ada teman curhat lah, Ya, karena emang ada beberapa pasien yang betul, pasti betul. curhatnya yaitu kadang ada nelpon malam, Ya. ada pasti itu. Ada nelpon malam-malam nelpon gitu, pengen curhat lah gitu. Ya. Karena emang kalau curhat ke keluarganya mungkin, inilah gitu, Ya. nggak terlalu terima kan gitu. Curhat apa aja tuh biasanya tuh? Oh, banyak pastinya mah, tentang apa namanya, tentang keluarga pastinya. Oke. Tentang keluarga, mungkin bisa nggak punya duit, karena kita juga kan ada enabler ya. Ya, Jadi ada itu enabler bantuan dia. pasien, ya itu sangat-sangat membantu lah, Ya. sangat-sangat membantu buat teman-teman iya, Ya. teman-teman pasien. Itu buat transport ke, apa namanya, ke layanan kesehatan gitu. Itu transport ya. Transport itu, transport. Ada grup nggak? Grup Ada dengan pasien? ada grup. Ada. Jadi ada grup kita pasien sama, apa namanya, dari, MDR, dari rumah sakit ada, terus ada PS juga yang di situ. Ada juga. Ada. Nah, sering nggak sih pasien tuh menanyakan, "Pak, kapan cair enabler?" Ada, banyak Ada. itu. Bahkan japri gitu kadang. Kalau itu sering kadang Ya. ditanyakan. Cuman Oke, kan oke. ya itu tadi, kalau namanya bantuan kan kita nggak tahu ya. Ya, Ada inilah gitu tuh, kadang ya. ada, kadang enggak gitu kan. Nah, Jadi ada kayak gitu. ini mudah-mudahan kawan-kawan pasien juga menonton kami. eh, Nanti Pak Sukron coba kita minta tolong jelaskan enabler itu apa, Mhm. fungsinya apa, terus kenapa prosesnya mungkin agak apa namanya ya, tidak sesuai timeline. Biar teman-teman pasien dan masyarakat secara luas juga tahu. Iya, jadi untuk, enabler ini, apa namanya, bantuan buat, pasien, itu transport buat teman-teman biasa apa namanya, sebulan sekali kan kontrol ke rumah sakit. Ya Ya, itu buat ongkos mereka lah gitu tuh. oke. Dan juga kadang juga itu buat ngebantu itu juga perekonomian, Ya, pasien gitu tuh. nutrisi untuk Nutrisi, mendorong iya betul, betul nutrisi kesehatannya. juga. Kalau untuk yang kalau lambat sih sebetulnya karena emang prosesnya ya, Ya, di prosesnya itu. Mungkin ada beberapa yang, apa namanya, yang tahap-tahapannya yang kita lengkapin baru bisa oke. dikeluarkan lah, dicairkan gitu tuh. Jadi ada beberapa berkas atau administrasi mungkin ya? Iya, betul betul. Nah, biasanya nih kalau ingin cepat, eee, kita minta dokumen dulu kan ke pasien kan? Iya, Ya, jadi kalau kalau pertama kali heeh, pasien pengobatan, apa namanya, terkena TBC lah gitu kan, mhm, RO. Itu terdiagnosa, 3 RO ya. Jadi kita biasa meminta dokumen lah gitu, mhm, KTP KK dan juga rekening gitu buat ditransfer ke oke. pasien gitu. Nah itu kalau misalkan dari pasiennya juga cepat, proses di kami juga akan cepat, Iya betul. kayak gitu ya. Eee, Kira-kira nih pernah ngalamin nggak sih untuk enabler nih kayak yang tadi disampaikan, akhirnya hal itu tuh menghambat ke pencairan atau proses administrasi di enabler. Mungkin dari pasiennya nih belum mengurus rekening atau Bisa jadi. eee, dokumen apa gitu yang belum dilengkapi oleh pasien, tapi pasien sudah menagih. Pernah nggak? Mmm, pernah. Jadi, ada beberapa pasien yang ya itu tadi, kebanyakan kan yang nggak punya rekening, akhirnya kan bikin rekening agak lumayan lama lagi kan gitu tuh. Ya,
nunggu ada uang dulu baru bisa bikin rekening kan Ya. gitu. Kalau dulu iya, kalau dulu kan bisa cash ya. Ya. Kalau dulu kan bisa cash, kalau sekarang kan nggak bisa, Mm-mm. harus transfer langsung. Terus ada yang diwakilkan kadang, Ya. diwakilkan sama apa namanya, sama iya keluarganya gitu yang satu kakak itu. Itu pakai surat apa Pakai namanya? surat kuasa, jadi pakai surat Surat kuasa, kuasa. iya. Dan itu langsung tanda tangan Tangan pasien sama yang yang dikuasakan. dikuasakan. Iya. Kalau untuk SO ada bantuan nggak, Bu? SO tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Makanya ini yang menjadi apa namanya, kadang-kadang pertanyaan dikasih apa gitu tuh ya. Heeh. Sementara kan pengobatan itu penting, apalagi kalau ditambah gitu ya. Itu tadi stimulan gizinya juga Oke, ada gitu ya. tuh. Ya, karena kan eh, penyakit TBC ini tidak melihat status sosial, Ya. bukan hanya orang tidak mampu, bahkan banyak orang-orang kaya juga terkena. Tapi masalahnya banyak sekali orang yang tidak mampu sebenarnya Ya. mah. Ya, kebanyakannya orang yang tidak mampu nih yang kena. Makanya kayaknya gitu tuh, gimana caranya ya maksudnya supaya artinya ada bantuan-bantuan untuk mereka ini bagaimana nih, Pak? Supaya ada bantuan misalnya itu tadi untuk menunjang gizinya gitu, karena kan katanya ya, bukan katanya sih, memang akan lebih cepat merespon obat atau akan lebih cepat sembuh jika memang apa namanya, asupan gizinya juga tercukupi Ya. gitu tuh. Dan bukan hanya dari itu saja sih, kader juga artinya Oke. perlu juga nih Iya, iya, kader iya, juga iya, sebenarnya. iya. Makanya kalau untuk kunjungan itu kader juga kan mereka harus dalam keadaan sehat, selain protokol kesehatannya dijaga juga bagaimana menjaga diri juga agar tidak tertular juga baik. Jadi dari Ya. kedua sisi gitu. Jadi kadernya juga kita jaga, pasiennya juga perlu Mm-mm. didukung juga sih sebenarnya Ya. mah. Nah, itu sih mungkin harapan ya, Bu ya. Iya, betul. Harapan ke Betul betul ke betul. komunitas. Oke. Kalau dari Pak Sukron, harapan ke depan untuk program eliminasi TB ini apa aja? Eh, s- Kalau harapan sih mudah-mudahan tetap ada ya program Oke. apa namanya TBC ini. Heeh. Jadi jangan sampai itu tadi apa namanya, banyak pasien yang tidak didampingi kan gitu. Kalau Oke. tidak ada komunitas kan mungkin banyak juga pasien yang mangkir kan, nggak bisa Ya, nggak bisa itu nggak tadi, bisa nggak lanjut bisa berobat. berobat kayak gitu. Karena memang itu ya, kondisi di lapangan memang faktanya lebih banyak orang yang sorry tanda kutip kurang mampu Iya betul. yang terdiagnosa TB. Nah ini memang butuh perhatian khusus sih mungkin ya untuk dari komunitas atau dari pemerintah. Iya. Nah, Mungkin dari pemerintah bisa sih ya, dari ya, desa ya. Ada bantuan. nah harapannya gimana nih untuk pemerintah eh, agar bisa lebih mendukung kerja kader atau kerjanya manajer kasus juga. Iya. Kalau dari kader pendampingan itu kan memang apa namanya, mungkin belum optimal, tetapi terus dilakukan. Hmm, tidak tidak patah hati ya. Contoh kayak misalnya ketika mendapatkan penolakan 1 kali, 2 kali, mereka tidak kapok. Itu yang luar biasa kalau menurut Ya, saya yang saya lihat ya. Jadi mereka itu memang relawan-relawan yang ya, kadang tidak memperdulikan dirinya gitu ya. Kepeduliannya begitu tinggi, mulai dari kunjungan, tidak kunjungan pun mereka komunikasinya dibangun. ya. Artinya obatnya diminum enggak? Oke. Ya, sampai ada mengingatkan sampai sejauh itu, apalagi kalau dekat mah ya, Pak, ya. Jadi, itu kalau dari pemerintah, kalau dari pengobatan ini sudah bagus, gratis. Gratis Ya, ya. jadi Operasinya gratis. orang tidak mampu pun bisa berobat, bisa sembuh asalkan mau, Ya, didampingi pula kan gitu ya. ya. Tetapi mungkin dari sisi tadi ya, kalau dari pemerintah harapan saya terutama ngelihat ya, artinya di desa-desa ini nih belum terlihat gitu loh, Pak.
Yang saya lihat itu mungkin di beberapa tempat hanya baru sebatas memberikan penyuluhan. Oke. Kalau penyuluhan itu kan terbatas hanya kepada mungkin 20 orang. Ya. 20 orang menyebarkan okelah, Mm-mm. bisa nambah lagi gitu Ya. ya edukasinya gitu tuh. Jadi sudah bagus sih, sudah artinya ada upaya, ada kepedulian dari pemerintah-pemerintah dari bawah nih misalnya entah dari desa maupun RT sudah ada penyuluhan gitu. Tetapi harapan lebihnya adalah bagaimana gitu perhatian khusus ketika di desa itu kan harus tahu dong bentuk kepedulian itu antara lain tahu di desa saya ini ada jumlah pasien yang mengidap penyakit TBC ada sekian. Ya. Fokuslah, Ya. fokus penyuluhannya juga jangan hanya di tingkat desa, tetapi di tingkat RT tersebut. Ya. Ya, itu untuk apa namanya sebagai langkah pencegahan. Oke. Bukan hanya dari menggalakkan apa namanya hidup bersih dan sehatnya juga perlu. Artinya penyuluhannya antara lain diisi dengan itu. Ya. Kemudian edukasi bagaimana tidak tertular dari penyakit TBC. Oke. Yang tadinya desa turunlah ke tingkat RT, apalagi difokuskan kepada yang terdampak pasien TBC Ya. gitu. Harapan lainnya lagi adalah bantuan untuk mereka-mereka. Oke. Baik istilahnya dari sisi itu tadi, sisi asupan gizinya Iya. gitu. Ya entah sembako lah, entah apalah, itu kan menjadi motivasi mereka juga untuk sembuh. Ya. Artinya karena kenapa rata-rata pasien TB mangkir, itu kan efek sampingnya, Pak. Ya. Kalau ya punten ya, dengan pengetahuan yang terbatas, 2 bulan minum obat tetapi mereka masih merasa sakit, itu ada yang putus asa. Lah minum obat mah heeh, masih begini aja Iya. gitu. Nah, itu kan juga menjadi tugas kader ya, memberikan pemahaman bahwa memang penyakit ini nih harus diobatinya selama 6 bulan. Ya. Nah, kurun waktu 6 bulan itu kan baik dari kader dari keluarga juga harus terus support, Ya. jangan bosen. Ya. Karena kalau misalnya bosen apalagi si pasiennya Ya. gitu tuh. Jadi kalau harapan kami sih dari para kader ya terutama gitu tuh, bagaimana yuk sama-sama dari pemerintah desanya kalau kami di desa ya, Ya. kemudian dari kadernya, dari lingkungannya juga dibangun sama-sama gitu. Jadi seperti itu aja sih lah. Ada tambahan Pak Supron? Harapan Sudah, untuk ya. pemerintah? Mungkin sama aja ya. Mungkin sama aja sih Bang. Dari pemerintah mungkin ya itu tadi ada bantuan, sebetulnya ada bantuan kayak bedah rumah ya. Kalau nggak salah Oke, ada ya. beberapa tahun berapa ya pernah bantuan diajukan buat pasien itu. Terus untuk ya sekarang obat juga kan gratis ya. Jadi pasien tinggal datang aja ke rumah sakit untuk pengobatan, ya udah dikasih obat gitu. Harapan lainnya selain itu? Apa ya? Kalau ya itu tadi, kalau untuk mungkin nutrisi ya, untuk sembako dan lain-lain bisa bisa apa namanya, bisa diberikan lah gitu, dari ada pemerhatian dari Ya. tingkat desa lah gitu tuh. Artinya itu juga untuk mendukung selama proses pengobatan juga kan harus ada asupan-asupan nutrisi yang Iya betul. mendukung kesehatan tubuh Iya. pasien itu ya. Oke. Nah, menurut Pak Sukron, bagaimana sih masyarakat bisa ikut berperan aktif untuk membantu eliminasi TB di masyarakat? Kalau berperan aktif mungkin dari keluarga pasien dulu ya kali ya. Oke. Jadi mereka, karena kan kadang ada yang teman-teman PS atau kader yang apa namanya, ke keluarga pasien tapi pasien menolak, keluarga pasien menolak kan gitu, nggak mau dicek dahak segala macam gitu. Ya mungkin dari situ dulu tuh gitu tuh, dari yang dekat sama pasien itu tuh diperiksa lah gitu tuh, mohon kesadarannya gitu tuh untuk diperiksakan dahaknya gitu biar dicek. Mungkin kalau di masyarakat itu kalau memang masih ada yang diskriminasi ke pasien TB sampai dia menjauhi keluarganya, Iya. sampai menjauhi si pasien tersebut. Nah, harapannya gimana ini untuk masyarakat, Pak Supron? Kalau harapannya ya itu tadi, kalau untuk apa namanya,
kesadaran sih sebetulnya Bang. Hmm. Jadi lebih kesadaran. Hmm. Kalau ada yang kayak yang tadi itu stigma, yang diskriminasi, ya mungkin juga pemahaman ke merekanya agak kurang Oke. sebetulnya. Pemahaman ke keluarga mungkin agak kurang tentang, apa namanya, yang penyakit TBC ini gitu Hmm. tuh. Penularan ya. Iya, Intinya penularannya. tetap harus ada edukasi juga ke masyarakat supaya nanti kalau misalkan di lingkungan masyarakat tersebut ada yang terdiagnosa positif TB, itu jangan sampai dijauhi oleh Iya, masyarakat, betul betul. jangan sampai dijauhi oleh keluarga mungkin ya. Oke, satu atau dua kata yang menggambarkan perjuangan kawan-kawan untuk melawan TB. Silahkan Pak Satu Sukron. kata, eee, luar biasa sebetulnya. Kenapa luar biasanya, karena pengalaman saya, ini pengalaman yang benar-benar, apa namanya, dari awal saya masuk di komunitas, terus, apa namanya, jadi saya ngelihat, apa namanya, pasien-pasien yang pasien RO lah khususnya Ya, gitu ya, yang benar-benar dia semangat pengobatannya kan gitu, terus yang bagaimana dia cara mengatasi, apa namanya, efek samping obat segala macam oke. gitu tuh. Akhirnya waduh, kalau sampai dia sembuh kan kita juga ngerasanya Ya, bangga lah gitu tuh kan, senang, seneng ikut gitu. seneng, terharu Iya, ya betul mungkin betul. ya. Jadi luar biasa lah gitu. Ya, karena memang kita melihat secara langsung Betul betul. proses pengobatannya tadi, efek samping dan Mhm. lain-lain, sampai Pak Sukron harus melayani Iya. langsung walaupun malam-malam di chat lewat WA gitu ya, Telepon kadang Bang, iya. ditelepon, karena memang ya menurut saya perjuangan pasien RO ini sangat luar biasa. Betul betul. Dengan waktu yang lama, efek samping obat yang luar biasa, mohon maaf, meminum obat yang sebegitu Banyak. banyak, Iya, besar-besar, mereka masih tetap semangat ya. terus semangat. Dan ini juga tidak lepas dari peran MK, PS, dan termasuk kader yang menyusur secara langsung ke masyarakat. Untuk Bu Hayana, silakan satu atau dua kata yang menggambarkan perjuangan kawan-kawan kita di lapangan. Eee, kader, adalah orang-orang luar biasa karena Oke. melakukan kerjaan yang tidak biasa. Wis, Mmm. mantap. Ini ada seorang motivator juga ternyata ya. Double perannya ini. Oke, pesan mungkin ini terakhir pertanyaan dari saya, apa sih pesan untuk semua kawan-kawan kita di lapangan yang menderita TBC? Pesan untuk kawan-kawan. Gitu ya? Eee, untuk penderita TBC, Ya, sama juga untuk kita semua pastinya ya, ya. hidup ini indah, tapi akan lebih indah lagi kalau kita nikmati karena kita sehat. Ah, Ya, oh, betul. luar biasa. Pak Sukron, untuk pasien, Untuk pasien ya tadi itu tetap, semangat lah, oke, jangan sampai putus berobat, oke, tetap lanjut berobat sampai sembuh hmm, karena sayangi keluarga lah gitu, oke. intinya itu. Pesan juga untuk eh pasien support yang langsung dibawahi oleh Pak Sukron. Kalau untuk PS, teman-teman PS, khususnya di Serang ya, dan juga umumnya di semua Indonesia. di Banten lah, di Indonesia lah gitu tuh. Oke, Tetap jaga, apa namanya, jaga kesehatan, ya oke, kan. Kalau untuk kunjungan ke pasien, jangan sampai nggak pakai masker gitu. oke. Tetap jaga jarak, walaupun Ya. emang kadang pasien juga nggak mau jaga jarak, tetap Waduh, pengennya deket-deket aja gitu tuh. Ada yang waduh, nggak gitu. aduh. Yang penting pokoknya tetap semangat lah, jaga Oke. kesehatan, gitu aja. Iya. Iya memang sih. Dari kami juga kan sebetulnya ada ya distribusi masker ke kader, ke
TPS. Dan saya pernah tuh kawan-kawan, pernah saya nyoba masker apa namanya? Masker apa yang tebel itu? N95 ya. Nah, masker itu pas saya pakai itu kerasa ngap. Tapi pasien support yang langsung ke rumah pasien itu kan wajib pakai. Iya. Wajib pakai. Dan saya apresiasi sih. Pak Sukron mungkin sering ya pakai ya. Itu ngap kan? Napas pun mungkin agak susah ya. Iya. Nah, tapi itu memang harus tetap dipakai supaya mohon maaf agar penularan bisa kita hindari, Iya. bisa kita press lah gitu penularan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Pak Sukron dan Bu Hayana. Terima kasih Bang. Tetap semangat di lapangan. Kita jumpa di lain waktu kawan-kawan. Tepuk tangan untuk kita semua.